Aku tak pernah menyangka pekerjaan sebagai penjaga malam di Museum Kolonial Batavia akan membawaku pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hari pertamaku terasa biasa saja. Ruangan-ruangan tua yang sunyi, aroma kayu jati yang lembab, dan derap langkah sendiri yang menggema di lantai marmer. Sebagai lulusan sejarah yang sedang butuh pekerjaan, tawaran ini terlalu bagus untuk ditolak. Gaji lumayan, tempat kerja bersejarah, dan hanya perlu berjaga dari jam 9 malam sampai 5 pagi. Aku diberi ruang kecil dekat galeri lukisan. Di sanalah aku pertama kali melihatnya. Lukisan seorang perempuan muda berpakaian khas Belanda abad ke-19. Ia duduk di kursi antik, berpayung rendah, dengan tatapan sendu yang tajam ke arah siapapun yang melihatnya. Plakat di bawahnya bertuliskan, Noni Elisabeth van Esinga, 1843. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak pertama kali melihat lukisan itu, aku merasa dia sedang memandangku. Bukan sekadar lukisan yang bagus, lebih dari itu, seperti hidup. Aku mencoba mengabaikannya, kembali menyeduh kopi sachet dan memutar CCTV dari monitor. Tapi entah kenapa, di antara semua kamera, hanya satu yang selalu buram, kamera di lorong lukisan Noni Elisabeth. Pukul 1 dini hari, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Suara isakan pelan, seperti seseorang yang menangis di kejauhan. Semakin lama, semakin jelas. Aku berjalan pelan ke lorong lukisan. Lampunya temaram, sunyi, tidak ada siapapun. Tapi saat aku melihat lukisan itu, aku terdiam. Di pipi kanan sang noni, ada satu tetes air bening menuruni kanvas. Aku terpaku. Air itu, air mata, mengalir nyata di permukaan lukisan. Tapi saat kutatap lebih dekat, ia menghilang seperti tak pernah ada. Besok malamnya, aku kembali berjaga, meski pikiranku masih gelisah. Aku membawa tisu dan diam-diam menyeka permukaan lukisan. Kering, tidak ada bekas air. Tapi tepat pukul 1 dini hari lagi, suara tangis itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Aku menyalakan semua lampu, menelusuri setiap lorong. Tapi yang kutemukan hanyalah lorong sepi dengan lukisan yang sama, menatapku dengan pandangan semakin murung. Aku mulai merasa lukisan itu ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin meminta tolong? Aku memutuskan menyelidiki lebih jauh. Di ruang arsip museum, kutemukan catatan tua berdebu tentang koleksi lukisan era kolonial. Nama Noni Elisabeth van Esinga hanya muncul sekali, dengan catatan yang aneh. Lukisan diterima dari keluarga Rahman, dibeli tahun 1905. Tidak ada catatan sejarah tentang Elisabeth. Tidak ada data sejarah tentang seorang bangsawan Belanda bernama Elisabeth van Esinga, seolah dia tidak pernah ada. Pukul 1 dini hari aku kembali ke lorong lukisan, kali ini dengan kamera Polaroid. Saat suara tangisan itu terdengar lagi, aku memotret lukisannya, dan hasil fotonya membuat jantungku berhenti sesaat. Di dalam foto, sang noni tidak sedang duduk. Ia berdiri, menghadapku dengan mata sembab merah. Aku tidak bisa tidur. Pagi harinya, aku mendatangi Perpustakaan Nasional untuk mencari tahu lebih jauh tentang keluarga Van Esinga. Satu-satunya yang kutemukan adalah seorang pelukis Belanda bernama Adrian van Esinga, yang dikenal sering melukis subjek dari kalangan lokal dan bangsawan. Tapi yang membuatku merinding, sebuah artikel tua menyebutkan bahwa lukisan terakhir Adrian adalah lukisan yang tidak selesai karena kematian modelnya secara misterius. Aku yakin Elisabeth adalah model itu. Malamnya, aku membawa lilin dan duduk diam di depan lukisan. Ketika tangisan itu kembali terdengar, aku beranikan diri bicara. Kalau kau ingin bicara, aku mendengarkan. Suasana berubah, udara jadi dingin, lilin berkedip, lalu sebuah bisikan menggetarkan telingaku. Malam itu, aku tertidur di ruang penjaga dan bermimpi aneh. Aku berada di taman kolonial tua, tempat sang noni duduk di bangku panjang. Ia menoleh padaku, matanya penuh kesedihan.
Ia menunjuk sebuah rumah besar dengan jendela terkunci dan gerbang besi tua. Lalu suara lirihnya terdengar. Aku dikurung dalam bingkai ini. Aku terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Mimpinya terasa nyata, terlalu nyata. Keesokan malamnya, aku kembali ke museum dan menemukan bingkai lukisan sedikit miring, seperti disentuh dari dalam. Aku memberanikan diri membalik lukisan itu. Ada goresan kecil di balik kanvasnya, seperti ukiran lama. Hidupku diambil agar keindahan ini abadi. Aku panik. Malam-malam berikutnya terasa lebih berat. Tangisan berubah menjadi jeritan dan pintu-pintu museum terbuka sendiri. Aku mencoba berhenti. Aku mengundurkan diri. Tapi satu malam di rumah, lukisan Sang Noni muncul di mimpiku lagi. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ada bayangan lelaki berdiri di belakangnya, memegang kuas dengan wajah penuh kebencian. Aku sadar ini bukan sekadar arwah penasaran. Ada cerita kelam di balik lukisan itu, sesuatu yang terperangkap bersama Sang Noni. Aku kembali ke museum dengan satu tujuan, membebaskan Elizabeth. Tapi bagaimana? Aku bukan ahli supranatural, hanya penjaga malam dengan niat baik dan rasa penasaran besar. Kujumpai seorang kurator tua yang pernah bekerja di museum itu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Dulu ada rumor, jika lukisan itu dibakar, arwahnya akan bebas. Tapi museum melarang karena nilainya sangat mahal. Membakar karya seni ratusan tahun, itu tindakan gila. Tapi jika itu satu-satunya jalan, aku menunggu sampai dini hari. Kukunci semua pintu museum dan berdiri di depan lukisan sambil memegang pemantik api. Elizabeth memandangku dan tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Tangannya di dalam lukisan bergerak menuju ke bagian bawah kanvas. Kuteliti lagi dan menemukan sesuatu yang menempel. Kain kecil berisi surat pengakuan. Ternyata Adrian membunuh Elizabeth karena ia ingin menjadikan lukisan itu abadi sebagai karya terakhirnya. Roh Elizabeth terperangkap di dalamnya. Kubakar surat itu. Seketika api biru muncul dan berkedip ke arah lukisan. Lukisan berguncang pelan, lalu perlahan warnanya memudar. Saat api surat padam, suasana museum jadi hangat. Tangisan itu berhenti. Dan lukisan Sang Noni perlahan berubah menjadi kosong. Tidak ada lagi sosok perempuan di dalamnya, hanya kursi kosong dan taman samar. Aku menangis, bukan karena takut, tapi lega. Aku tahu ia sudah bebas. Esoknya, museum mendapati lukisan itu rusak dan mengira akibat rayap. Tapi aku tahu kebenarannya, dan aku memilih menyimpannya sendiri. Aku pindah kerja. Tapi setiap malam aku merasa damai. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada suara tangis. Kadang di momen sunyi, aku merasa Elizabeth sedang tersenyum di balik angin malam. Museum tidak pernah menyinggung soal kehilangan detail lukisan itu. Mereka bahkan menyimpan kursi antik dari dalam lukisan sebagai barang koleksi tambahan. Kursi yang selalu terasa hangat jika disentuh. Sudah 5 tahun berlalu, aku masih menyimpan Polaroid lukisan itu. Satu-satunya bukti bahwa kisah ini nyata. Kisah tentang gadis Belanda yang suaranya tertahan selama ratusan tahun. Dan tentang bagaimana sebuah karya seni bisa menjadi penjara. Kalau kau suatu hari mengunjungi Museum Kolonial Batavia dan melihat kursi antik di tengah ruangan, coba duduklah sejenak. Siapa tahu, kau bisa mendengar suara lembut berkata, "Terima kasih."